wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wonten asalipun para pepunden ini sepuh ingkang kita hormati langkung-langkung dhateng panjenenganipun Bapak Pimpinan Cabang Muhammadiyah, Pimpinan Cabang Isyah, lan pimpinan Ortum wonten ing Muhammadiyah Kapanewon Turi ingkang tansah kita hormati, lan sedaya jamaah pengawasan Ahad Kliwon ingkang tansah karomatan dening Allah Subhanahu wa taala. Nyuwun pangapunten bilih wekdal sampun langkung saking jadwal ingkang kita rencana jam 6 langkung jam 11 menit. Milo acara pengawasan wonten ing jam menika enggal kita wiwiti. Saestu nyuwun pangapunten kula minangka kadhawuhan dados pambiwara acara pengawasan wonten ing wekdal menika. Namun saderengipun monggo kita sami tansah ngaturaken puji syukur wonten Allah Subhanahu wa taala ingkang ing enjang menika senajan to kawontenan asrat ragi grimis nanging kula panjenengan sami saged ngrawuhi pengawasan menika kanthi wilujeng. Monggo kita syukuri kanthi wawasan tahmid kula dheweaken. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam mugi tansah katutupaken wonten asalipun panutan kita inggih Rasulullah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lumebaripun dumateng keluarganipun, para sahabatipun lan pendherekipun kalebet mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya samanggih minangka umatipun ingkang bimbing saged kalebet ingkang kaparingan syafaatipun. Amin ya rabbal alamin. Nyuwun pangapunten mengga acara pengawasan wonten ing enjang menika samanggih ingkang sepida pambuka acara ingkang kalih wawasan ayat-ayat suci Al-Qur'an ingkang badhe kawaosaken dening Adik Nur Laila Syahidah lan sari tilawah samanggih badhe pun aturaken Adik Yulaika Anindya Putri menika saking putra putri SMP Muhammadiyah Turi. Salajengipun samanggih pengawasan inti enjang menika samanggih badhe pun aturaken saking panjenenganipun Bapak Haji Ahmad Hanafi Rais SIP MPP menika mantan anggota Dewan DPR RI, terus putra saking Bapak Muhammad Haji Amin Faiz. Dan acara ingkang ongkos kawan samanggih penyerahan bantuan lan hadiah saking Ketua PJM Turi samanggih menika badhe maringaken bantuan-bantuan lan hadiah-hadiah dhateng jamaah manggih mbok bilih sampun sami siap-siap nampi hadiah.
Ya acara ingkang ana gasal nggih menika panutup. Mekaten acara pengawasan wonten ing ejang menika. Salajengipun monggo sami kita sareng-sareng kabikak acara menika kanthi kita maos surat Al-Fatihah sesarengan. Monggo kula dherekaken. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur nuwun, mugi-mugi saestu samangke pengawasan karitan dening Allah Subhanahu wa taala sehingga saged lumampah kanthi lancar. Amin. Kita aturaken sugawuh dhateng kanipun Bapak Haji Ahmad Hanafi Rais ingkang sampun rawuh wonten ing Bapak menika. Salajengipun kita aturaken acara ingkang angka kalih inggih menika wawasan ayat suci Al-Qur'an. Pramila dumateng Adi Nur Laila Saidah lan Zulaikha Anindya Putri hotel kita aturaken, monggo.
dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dhateng adik-adik sampun maosaken ayat suci Al-Qur'an lan sami tilawah ingkang sampun maos surat Al-Mujadilah ayat 11. Mugi-mugi tansah pikantuk pahala saking sanipun Allah Subhanahu wa taala dhateng ingkang maosaken semanten iki dhateng kita sedaya ingkang sami midhangetaken. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun acara ingkang angka 3 inggih menika pengaos lan inti ingkang samangke badhe pun paringaken saking panjenenganipun Bapak Haji Ahmad Hanafi KS SIP MPT. Pindah malih menika Bapak mantan rumiyin anggota Dewan RI Pak. Mekali periode. Pramila udah samangke kita aturaken cekapipun. Biasanipun dumugi jam 7 Pak. Nggih monggo mangke sakagem. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'alhu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu sehat saya? Sehat walafiat. Ada yang sudah pernah kena COVID belum Bu? Sinten sing nate kena COVID? Saya pernah. Siapa sudah pernah COVID? Oh, Masya Allah, sedikit ya, Masya Allah. Berarti yang lain tidak ya? Alhamdulillah. Semoga pada pagi hari ini, Bu Bapak ya, di hari yang penuh rahmat barokah saking Allah ini, Insya Allah ya, kita ini pagi ini memulai majelis ini dengan rasa syukur yang luar biasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kita diberi nikmat sehat ini Bu Bapak, ini sungguh nikmat yang luar biasa. Masya Allah, sungguh-sungguh Masya Allah ya. Kalau kita diberi sehat pagi hari ini, semuanya sehat walafiat, sehat jasmani, sehat naluri, sehat ekonomi, utang lunas kabeh ya. Amin. Amin. Itu sungguh insya Allah nikmat yang luar biasa. Kenapa Bapak? Karena pandemi kemarin ya. Pandemi kesehatan betul lagi. Oh selesai nih. Akhirnya mau rampung nih. Betah lagi pandemi ini.
Karena selama pandemi kemarin ibu bapak 2 tahun ini atau mungkin sebagian sampai sekarang masih, kita sadar betul betapa yang namanya sehat itu Masya Allah luar biasa nikmat. Nggih mboten Bu? Ya, apalagi tadi saya absen pernah kena COVID ya. Mau ambekan aja bayar. Kita Bu? Mau ambekan saja bayar. Mau ambekan saja dijamin. Sak jam wis entek bayar meneh. Sak jam entek bayar meneh. Mung dienggo ambekan itu. Karena salah satu efeknya kalau kena COVID itu sesak napas, susah bernafas. Jadi begitu sedang sakit, kita jadi sadar betul betapa yang namanya sehat itu Masya Allah nikmat yang luar biasa, nggak terhitung. Maka dari itu Nabi pernah ngendika Bapak Ibu, salah satu dari 2 nikmat yang manusia suka lalai, suka nyepelek itu ketika diberi nikmat sehat. Jadi kalau kita sekarang pagi ini Bu Bapak diberi nikmat yang sehat, walafiat, semuanya lengkap di sini beserta keluarga, maka kita wajib selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Ibu Bapak sehat ini kan umumnya kita rutin ya, bangun tidur sehat. Bangun tidur sehat kemana biasanya Pak? Ke WC, ya betul. Buang hajat, mungkin buang air kecil, mungkin ada yang buang air besar, itu alamiah ya, lumrah gitu ya. Sehat Anda nih berarti, sarafnya bekerja normal gitu ya. Terus sholat subuh pergerakannya sempurna, ngadeg terus sujud ya. Itu butuh kesehatan ya. Setelah itu mungkin kalau ibu-ibu terus ke dapur ya, bawa menawi masak, mungkin terus mbah-mbah mana Bu? Oke. Terus mungkin memandikan anak-anak, yang bapak mungkin olahraga sebentar, terus mungkin juga pergi ke sawah atau beri kantor, itu semua bisa dilakukan aktivitas kalau sehat. Karena kalau tidak, maka semuanya tidak mungkin bisa dilakukan secara sempurna. Bapak Ibu, saya pernah kena musibah, Pak. Saya pernah kecelakaan 2 tahun yang lalu, ya karena harus operasi, dan setelah operasi pun masih harus berbaring. Itu selama kira-kira hampir sebulan itu ya cuma rebahan Pak, rebahan terus, selonjor, tiduran terus, mau duduk jalan sakit, mau ditekuk awaknya juga sakit ya. Sehingga cuma bisa rebahan Pak. Dan kata dokter itu Pak, kalau terlalu sering rebahan itu memang nanti otot-ototnya mengecil, memendek, mengecil karena nggak pernah dipakai. Kita ini kalau diberi otot itu kan harusnya digerakkan ya, supaya ototnya tambah kenceng, tambah tumbuh ya, dan tidak lemes gitu. Nah makanya kita sebagai orang beriman, sebagai orang Islam, jangan sering-sering rebahan ya. Kita ini harus jadi generasi perubahan, jangan jadi generasi rebahan. Nah, itu salah satu hikmahnya mengapa Ibu Bapak kalau kita sekarang diberi nikmat sehat, maka pastikan sehat kita ini selalu kita pakai di jalannya Allah. Bapak Ibu kemari mendatangi majelis ilmu, ada yang jalan kaki, ada yang naik motor, ada yang naik mobil, ada yang mungkin diantar, itu memanfaatkan sehat untuk di jalannya Allah. Karena kan kita di sini Ibu Bapak mendatangi majelis ilmu ya. Ini majelis ilmu, majelis untuk thalabul ilmi. Pagi hari ini sampai jam 7 ini insya Allah jalan Allah ya. Ini salah satu aktivitas perbuatan kita untuk menuntut ilmu di jalan Allah. Nanti pulang juga demikian ya, dan seterusnya. Maka pastikan setiap langkah kaki kita, gerakan tangan kita, nafas kita, pikiran kita itu selalu untuk di jalannya Allah, sehingga sehat kita itu insya Allah barokah. Nah yang kedua Ibu Bapak, salawat dan salam kita aturkan pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini adalah sosok yang paling sempurna untuk kita contoh.
sebagai suami, sebagai bapak, sebagai pemimpin rumah tangga, sebagai bos perusahaan, sebagai guru, sebagai kepala sekolah, sebagai pak lurah, sebagai pemimpin negara, sebagai ibu-ibu. Contohnya itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah, itu contoh yang sempurna. Kalau kita bingung lebih baik nyontoh siapa ya? Ya paling pasti benar itu nyontoh Nabi Muhammad SAW. Jadi contoh kehidupan yang paling bisa kita rujuk, paling bisa kita contoh dan itu benar, itu adalah dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Bukan presiden yang dicontoh, ya. Bukan gubernur yang dicontoh, bukan bupati yang dicontoh, bukan pak lurah yang dicontoh, tapi yang dicontoh itu Nabi Muhammad SAW. Nyontoh Nabi itu pasti benar dan berpahala. Ini benar Pak. Nek panjenengan nyontoh saya ada pahalanya nggak? Nggak ada Pak. Ya. Mungkin ada baiknya, ada. Ya. Moga-moga ya ada baiknya. Ya. Tapi apakah berpahala? Enggak. Yang berpahala itu kalau nyontoh Nabi Muhammad SAW. Nah maka dari itu Bapak, semoga kita ini sebagai pengikutnya umatnya Nabi Muhammad SAW, kelak di akhirat nanti kita ini mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, masuk surga tanpa hisab. Kok amin lemes tadi? Masuk surga tanpa hisab. Soalnya aminnya lebih kencang pas lunas hutang tadi daripada masuk surga. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di waktu yang tidak panjang ini, saya nyun sewu Pak, Bapak, saya minta waktunya sampai 7, maksimal 7/4 boleh? Boleh, maksimal 7/4. Saya mau menyampaikan berbagi ilmu mawon. Saya nggak ngajarin, saya takut kualat. Saya mau berbagi ilmu saja ibu bapak pagi hari ini. Tentang apa? Tentang paling dasar, paling pokok dalam hidup yang namanya tujuan hidup. Apa? Tujuan hidup Pak. Bapak Ibu, ini di daerah Turi ya, daerah Turi. Kalau di daerah Turi ini Bapak, sekarang misalnya panjenengan tinggal di sini. Terus nanti siang itu harus tilik saudara yang sedang sakit di Jogja, di kurang aduh di Bantul ya. Bantul aja. Sedang dalam kondisi tidak ada kendaraan, tidak ada bis, tidak ada motor, tidak ada mobil, cuma ada bis. Ibu harus berangkat, bapak harus berangkat dari Turi ke Bantul naik bis. Tujuannya kemana tadi? Ke Bantul. Ya. Mau apa? Mau pilih saudara. Ya. Dan ini penting banget, harus. Kalau panjenengan sudah menunggu beberapa jam, bisnya belum datang, terus tiba-tiba bisnya datang. Bisnya ini full AC, bisa buat selonjor, bisa buat tidur. Ya, kan sekarang bis bagus-bagus nih. Ya, ada sleeper bus, ada bisnis, kelas bisnis macam-macam ya. Jadi tempat tidurnya itu bisa lurus, full AC, ada TV-nya, ada kamar mandinya, ya, terus nggak umpuk-umpukan, ya, wangi, gratis. Wah, gratis langsung greget ya, gratis. Bis ini nyamperin panjenengan ibu bapak, tujuannya mau ke Solo. Panjenengan naik nggak? Yakin? Nggak naik? Wangi loh bisnya bu. Gratis malah. Bapak naik boten Pak? Yakin Pak? Masya Allah, ini soleh-solehah semua ini. Nek pun soleh-soleh, pengajiannya rampung kalau begini. Yakin ya? Kenapa bu kok nggak dinaikin? Karena beda tujuan. Bisa nggak? Nggak apa-apa ke Solo dulu, habis itu ke Bantul gitu. Kelamaan. Berarti nggak naik ya? Oke, berarti lewat nih bisnya ya? Lewat. Terus setelah beberapa jam lagi, waduh selawat ini. Bis yang kedua datang. Ya. Bisnya umpuk-umpukan.
mabuk, ya. Terus bayar, ya. Saya ketemu lah kira-kira gitu, ya. Wah, yang bantul kok saya ketemu ya, serang kok, ya. Ya ada anti ya. Terus wah, ono sing nggawa pitik, ono sing nggawa napa dok asin, kabeh pepak. Wah, ini bukan lah kira-kira gitu. Gak ada AC-nya, terus oke, banyak berkarat gitu ya. Tapi kalau untuk dinaiki satu lagi bisa. Tujuannya kemana? Ke Bantul. Panjenengan naik mobil itu, bis itu nggak? Naik bis itu nggak? Naik. Siapa yang naik bis itu? Loh. Tujuannya Bantul ini. Berarti depan persis rumah sakit. Dinaiki nggak? Yakin? Bener nggak? Bukan kalau tak tadi sok nanti bandingkan sing luwih apik gitu. Tapi nggak ada, cuma ada 2 bis itu, Bu. Diambil bukan? Diambil. Senajan Mbak bayar, senajan syarat. Artinya apa Ibu Bapak? Kalau kita sudah punya tujuan dan caranya itu jelas benar, diambil nggak? Diambil. Kayak tadi Bu Bapak, saya tadi waktu pergi ke sini dari rumah modalnya Google Map. Saat ini kalau kan putih-putih, sana jangan tahu lu ngoten tempatnya nih, lah mesti Google Map lagi. Tinggal diketik gedung Muhammadiyah Turi gitu ya. Saya belum pernah ke sini nih Pak. Ya. Tapi saya pede aja, wes Google Map modal gitu ya. Nggak mungkin keblasok lah kira-kira gitu. Kalau saya pencet Google Map, hampir pasti jalannya bener nggak? Hampir pasti jalannya sama nggak Pak? Nyampe tempatnya nggak? Jadi begitu saya nyalakan Google Map Ibu Bapak, kita pergi ke tempat yang kita nggak tahu, belum pernah tahu, tapi kalau saya pencet, saya ikuti jalan ini, jalan yang benar, nyampe nggak ke tujuan? Nyampe. Jadi Ibu Bapak, kalau kita ini sudah tahu tujuannya dan jalan yang kita tempuh itu benar, pasti nyampe nggak? Pasti nyampe. Kalau kita sudah di jalan yang benar, nyampe di tujuan itu soal waktu. Saya tadi begitu nyetel Google Map, perjalanan kira-kira 30 menit. Nek slow ya 30 menit, nek dikebut iso 20 menit. Ya. Tapi saya yakin saja, dan saya ngebut saja nggak apa-apa, karena jalannya pasti sudah benar. Dan alhamdulillah nyampe 20 menit Pak. Nah, yang ingin saya katakan pagi hari ini Bu Bapak, kita ini sebagai orang Islam, sebagai orang beriman, mesti harus tahu tujuan hidup kita di dunia ini apa. Gimana? Hanya dengan punya tujuan hidup yang pasti benar, maka kita akan punya selalu harapan. Gimana? Misalnya Pak, anak kita tinggal di Turi, terus sudah dewasa, pengen nikah, calonnya itu ada di Bantul. Nah, ini agak beda ceritanya nih. Si anak ini sudah pengen banget, aku tak ning Bantul dino iki karena aku mau ngelamar, gitu ya. Dia punyanya cuma sepeda ontel, dilakoni nggak? Lakoni. Karena apa? Karena mau ngelamar calon istrinya. Ya. Dia pergi ke Bantul. Ketika itu gerimis, dia tetap lakoni nggak? Lakoni. Bangane saat digondol uang tetap kudu dino ini gitu ya. Walaupun hujan ya pakai mantel. Ya tetap walaupun sengaja ngondal ning pakai mantel bisa. Artinya apa? Ketika dia tujuannya jelas ke Bantul itu mau ngapain, maka rintangan, godaan, gangguan apapun dia akan lewati. Karena apa? Akan ada harapan bahwa aku bakal ketemu calon bojo. Ya Pak, Bu. Nah tiba-tiba dia sudah ngontel, pas gerimis sudah naik mantel, pakai mantel, ya. Tiba-tiba di tengah jalan pas mungkin di ring road ya, ada WA masuk dari calon istrinya. Mohon maaf Mas, saya barusan sudah dilamar orang. Waduh, ya.
kira-kira Ibu Bapak, si anak ini lanjut nggak perjalanannya? Enggak. Kira-kira anak ini ngapain? Kenapa Pak? Pro. Kenapa boleh? Hah? Gimana Pak? Dari calon istrinya Pak. Nah, kira-kira dia meneruskan perjalanan nggak? Terus? Kalau terus mau ngapain Pak? Terus orang urusan aku nekat pokoknya, waduh, bahaya. Dia kira-kira hilang semangat nggak? Hilang semangat. Kenapa? Karena tujuannya udah hilang. Oh, wis di kamar uang, wis diyani, wis diterompok, tujuannya hilang. Ketika orang itu sudah tujuannya hilang, sudah nggak punya tujuan, harapannya pun hilang. Pro, lemes, ambiar, kata Didi Kempot. Ya. Nomor 2. Jadi yang membuat kita ini semangat, yang membuat kita ini berenergi, antusias, punya harapan itu kalau ada tujuan hidup. Nah Ibu Bapak, yang namanya sebagai orang Islam itu untuk menemukan tujuan hidup yang pasti benar, itu harus bisa menjawab 3 pertanyaan. Berapa? 3 pertanyaan. Ini saya sambil jalan-jalan boleh nggak? Boleh. Saya kalau ya Pak. Kalau kelamaan duduk sini saya pegel tuh. Ya. Bukan nomor ya? Saya nggak, kalau kelamaan duduk suka pegel di tulang belakang saya. Nah, ada berapa pertanyaan tadi ya Pak? 3. Pertanyaan pertama, kita harus bisa menjawab dari mana kita berasal. Oke? Apa pertanyaan pertama Pak? Dari mana kita berasal. Yang kedua, kita harus bisa menjawab mau kemana setelah mati. Ya. Kita semua akan mati? Yakin? Percaya? Siap? Masya Allah. Siap mati? Ngobrol lagi. Saya tanya Pak, siap mati Bu Bapak? Kata guru saya, takoi siapa nih siapa nih siapa buatan mungkin oke hutangi ya. Berarti saya pikir hutang gitu. Tapi kalau siapa mati, wah jelas ya mungkin oke terusannya ya. Oke, pertanyaan kedua tadi apa yang bisa kita jawab? Mau kemana setelah mati? Yang ketiga, pertanyaan terakhir, untuk apa kita hidup di dunia? Nah, 3 pertanyaan ini Ibu Bapak itu harus kita pastikan jawabannya benar, termasuk cara jawabnya juga harus benar. Karena 3 pertanyaan ini kalau jawabannya benar, insya Allah akidah kita benar. Tapi kalau jawaban dan cara jawabnya salah, maka akidahnya salah. Tapi kalau nggak jawab berarti nggak punya akidah. Oke? Setuju ya? Sepakat kita? Oke. Ini 20 menit lagi kita kebut. Ini biasanya 3 kali pertemuan Bu. Saya kebut ya. Yang pertama, pertanyaan pertama Ibu Bapak. Kalau saya tanya, dari mana kita berasal? Jawabannya dari mana? Dari mana? Dari Allah. Setuju semua? Ada yang bantah? Ada jawaban lain? Dari mana kita berasal? Dari Allah. Allah itu siapa? Hah? Allah itu siapa Pak? Pencipta kita, Tuhan kita. Oke. Bapak Ibu, lihat saya sekarang. Lihat ya. Panjenengan percaya saya ini ada di tengah-tengah panjenengan? Kenapa percaya? Karena ada wujudnya. Bisa ditemek? Bisa ya. Bisa ditemek toh, nggih Pak. Salaman kita Pak. Nah, ini kalau bukan malu halus nggih Pak. Saya ada. Fisiknya ada nggih? Bisa ditemek, bisa dilihat. Ya. Bisa dipegang ya, pegang ditemek ya. Bisa didengar? Bisa. Berarti panjenengan percaya ini saya dan saya ada. Saya juga sama. Saya bisa jabat tangan dengan bapak-bapak,
Saya bisa lihat ibu-ibu. Saya yakin, percaya, saya ini juga sedang mimpi sekarang ini karena saya lihat semua wajah dengan di sini. Betul ya? Kita percaya sesuatu itu ada kalau kita lihat, kita dengar, kita pegang. Nah tadi ibu bapak, panjangan asalnya dari mana tadi? Allah itu siapa? Pencipta atau Tuhan? Kok bisa Pak? Panjangan percaya Tuhan itu ada. Bisa dilihat? Bisa didengar suaranya? Bisa didemek? Kok percaya? Ayo. Hati-hati itu, jawabannya salah, akidahnya salah. Merenung. Apakah Bapak meyakini ada Tuhan karena merenung? Nggih. Yang direnungkan apa Pak? Tuh. Apa? Ciptaan. Pintar-pintar kabeh jane putusan sini. Kita bisa menemukan Tuhan Allah, Tuhan dulu ya, sanes Allah. Kita menemukan Tuhan karena kita memikirkan ciptaannya. Gampangannya gini Ibu Bapak. Saya pakai baju ini ya, baju koko atau mawon ya, baju koko. Bapak Ibu yakin betul? Baju koko saya ini ada yang jahit? Yakin? Atau baju koko saya ini ujuk-ujuk ada? Ada yang jahit ya? Ada yang jahit. Kalau saya kasih tahu, Bu, ini yang jahit saya, percaya betul? Mau dibuat? Bodoh, langsung bantai bodohnya. Ada boten Bu, ada boten. Mungkin potongannya kan sejahit gitu ya. Memang enggak. Ibu Bapak, apakah panjenengan perlu tahu siapa yang jahit ini untuk meyakini pasti ada yang bikin? Apakah panjenengan perlu tahu namanya siapa yang jahit ini untuk meyakini dia buat? Apakah panjenengan perlu tahu lanang atau wedok untuk meyakini dia jahit? Enggak. Enggak ya? Berarti baju ini pasti ada yang bikin, ada yang jahit. Kita keluar dari ruangan nanti ini Bu, ternyata halaman depan gedung dakwah ini basah. Apa yang pasti benar dari fakta kalau halaman depan nanti ini basah? Apakah yang basah pasti karena hujan? Berarti apa? Yang basah itu pasti kena air. Airnya itu air apa? Bisa air hujan, apalagi? Bisa air sumur, bisa tehnya utah ya. Atau yang lain. Yang pasti benar kalau halaman depan itu basah adalah pasti ada yang membasahi, betul nggak? Ada yang mana nggak kalau ini? Pasti ada yang membasahi Pak. Gedung ini Pak, gedung dakwah ini sudah berapa tahun gedung dakwahnya? Lama sekali ya, wes. Kelihatan lama sekali. Nah sekarang apa coba Ibu Bapak buat pernyataan yang pasti benar tentang gedung ini? Pasti ada yang buat. Ada yang bantah pernyataan ini pasti ada yang buat? Enggak. Kita perlu tahu nggak? Sing gawe piro gitu perlu tahu nggak untuk tahu ini? Atau ini ujuk-ujuk ada kayak Prambanan ya? Prambanan itu kan ujuk-ujuk ada ya? Langsung ada gitu ya. Itu pun katanya juga dibuat dulu ya. Jadi apa Ibu Bapak? Ketika kita melihat baju saya, kita lihat gedung ini, kita lihat ada yang basah, maka pasti akal kita mengatakan ada yang buat. Betul ya? Sama halnya Ibu Bapak, kalau kita melihat ada alam semesta, kehidupan, kita ini hidup ya, dan manusia. Jadi alam semesta, kehidupan dan manusia, semua yang bisa kita indra. Ini ya, manusia bisa kita indra, bisa kita lihat ya. Alam semesta bisa kita lihat, bisa. Kehidupan bisa kita lihat, bisa. Ada tumbuhan, ada tanaman, ada kucing, ada kambing-kambing, itu semua kehidupan ya. Semua yang bisa kita indra itu, akal kita akan mengatakan pasti ada yang menciptakan, dan itu yang namanya Tuhan.
Betul nggak? Paham nih Bapak Ibu? Nah, sekarang Ibu Bapak, saya punya handphone. Ya. Saya punya handphonenya ini kata orang sekarang handphonenya itu disebut smartphone, handphone canggih ya. Handphone canggih ini yang canggih handphonenya atau yang bikin? Yang bikin atau handphonenya? Berarti yang bikin lebih canggih daripada handphonenya. Betul ya? Kalau ada baju yang saya pakai ini seninya itu indah ya. Atau kalau kita melihat karya lukisan, misalnya lukisan apa? Nggak ada lukisan di sini. Nggak apa-apa ya. Misalnya ada lukisan gitu. Wah, indah banget. Yang bikin itu sama indahnya atau lebih indah? Pasti lebih indah. Kalau handphone yang bikin lebih pinter, ada lukisan yang bikin lebih indah, bumi besar atau kecil? Besar. Yang bikin bumi kira-kira sama besarnya atau lebih besar? Lebih besar. Kesimpulannya Bapak apa? Yang menciptakan, yang membuat itu sifatnya pasti lebih dari yang diciptakan. Kalau kita menyaksikan bumi, masya Allah indah sekali alam semesta ini, berarti yang menciptakan maha indah. Yang menciptakan tadi siapa namanya? Yang menciptakan siapa namanya? Tuhan. Kita belum ngomongin Allah ya Bu ya. Kita baru ngomongin Tuhan. Tuhan pasti ada tadi ya, sudah ketemu. Ya. Nah, yang menciptakan Tuhan atau Tuhan yang menciptakan itu punya sifat yang maha indah, maha besar, maha pintar, maha segalanya. Itulah yang namanya Allah. Paham itu Bapak? Berarti kita dalam waktu 10 menit tadi ini sudah menemukan eksistensi Gusti Allah. Apakah Bu Bapak saya tadi ngomongnya pakai ayat-ayat? Apakah saya sudah mengeluarkan ayat-ayat Quran? Belum. Karena memang begitulah Bu Pak, kita ini menemukan keimanan kepada Allah itu harus menggunakan akal. Akal kita ini Allah beri, ya Allah beri kita akal itu untuk menemukan keimanan. Mengapa ini penting Pak? Karena kalau kita masuk Islam atau ada orang masuk Islam gara-gara mimpi, misalnya kan pernah cerita ada cerita itu. Oh saya tadi malam mimpi didatangi cahaya putihnya ini mau untuk di masjid syahadat. Oh gitu ya. Itu akhirnya dia masuk Islam gitu. Tapi kira-kira kalau minggu depannya dia mimpi ketemu siapa nih? Ketemu Yesus gitu kan? Dia tetap Islam atau bisa berubah? Hah? Bisa berubah atau tetap Islam? Ya bisa berubah. Bisa ya bisa enggak? Tergantung ini ya soalnya kan. Tapi alhamdulillah sudah itu. Yang ingin saya katakan apa ini Bapak? Kalau kita beriman, mengimani Allah, yang paling dasar untuk mengimani Allah, maka kita juga harus menguatkan akal kita, keimanan kita dengan akal. Kalau dengan perasaan saja, nanti pas sedih, imannya muncul. Gimana? Nanti kalau beriman hanya dengan perasaan saja, dengan suasana hati saja, oh aku udah Allah sholat kok adem ya, tak lebih Islam gitu. Dia begitu lihat, oh orang Islam kok korup ya, dia tetap Islam kan? Dia bisa keluar. Karena apa? Karena keimanannya, karena suasana hati, karena perasaan saja. Padahal perasaan itu bisa bolak-balik. Ya. Tapi kalau akal yang kita pakai untuk menemukan keimanan itu Bapak, itu insya Allah nancep, nggak kokoh, nggak akan goyang-goyang. Saya tanya Bu, 2 tambah 2 berapa Bu? Ibu-ibu aja dulu. 2 tambah 2 berapa? Yakin? Ada yang bantah? Enggak. Bapak-bapak, 2 tambah 2 berapa Pak? Yakin? Itu jawabannya ibu Pak, yakin Pak? Oh sama ibu Pak. 2 tambah 2 berapa? 4 ya? 4. Bapak Ibu tahu nggak apa yang sedang terjadi dengan Rusia dan Ukraina? Rusia dan Ukraina kenapa sekarang? Sedang perang. Orang Rusia kalau kita tanya, Rus 2 tambah 2 berapa? Jawabannya apa?
Orang Rusia kalau kita tanya 2 tambah 2 mereka jawabnya apa? 4. Bener ya? Nah, orang Rusia tanya orang Ukraina, gitu kan, Ukraina namanya ya. Ditanya 2 tambah 2 berapa? Orang Ukraina jawab berapa? 4 juga? Sama? Padahal lagi perang ini, Bu. Lagi perang kalau jawabannya bodoh. Sama nggak? Tetap sama. Karena apa? Karena akalnya mengatakan walaupun kue lagi perang, 2 tambah 2 tetap 4. Ini contoh agak ekstrim. Kalau ada seorang anak buah sama majikannya, juragannya ditodong baseball, suruh ngomong loro tambah loro sama dengan 5. Ini orang tak dor. Kira-kira anak buahnya jawabnya apa? Hah? Kira-kira anak buah ini namanya siapa? Kira-kira ini kalau besok ini namanya siapa ini, Pak? Ini ceritanya kayak gitu nih. Misalnya ya, anak majikannya punya pistol, ngomong loro tambah loro 5, nih orang ngomong 5 tak ada. Anak buahnya itu jawabnya berapa? Siapa yang jawab 4? Nah, siapa yang tetap jawab 4? Dor lagi. Siapa yang jawab 5? Dalam di jawaban apa ini? Absen ya, apalagi orang Indonesia absen ya. Kok 5 Pak? 10 saja Pak, enak 10 lah Pak. Oh, malah gitu ya. Jawabannya Pak? 4 atau 5? 4 tidur? Gak apa-apa, saya membela kebenaran. Tidur gak apa-apa, membela nomor 4. Oh, malah membela Allah, mau membela nomor 4. Berani mati karena nomor 4 ya. 4 atau 5 terakhir? 4 betul ya? Ini karena apa? Kenapa Pak jawab 4? Karena keyakinannya dituntut oleh akal, tidak mungkin 2 tambah 2 sama dengan 5. Tetap jawabannya 4. Dor. Tadi dia mungkin nggak jawab 5. Mungkin juga. Kenapa soalnya? Takut. Jadi walaupun akalnya mengatakan 4, tapi perasaannya takut sehingga dia mulutnya akan ngomong 5. Mulutnya ngomong kal-kal, tak jawab 5 wae. Sanajan aku itu wae sing bener iki kowe 4. Ini perbincangan antara mulut dan akal ya. Kal-kal sing bener 4, nek aku ngomong 5 wae, lak selamat dari ini. Gitu kan? Gitu ya. Artinya apa? Tetap yang benar itu akal daripada perasaan. Jadi Ibu Bapak, dalam kita menemukan iman, entah laki atau perempuan, itu kita manfaatkan akal kita. Dan Bu, kita banyak cerita sahabat Nabi ya Bu ya. Sahabat Nabi itu ditindas, dipelindes suatu besar kayak Bilal ya. Atau sahabat Nabi keluarga Yasir, darah tumpah pertama kali di Mekah ya. Itu adalah Sumayyah yang oleh orang kafir Quraisy ditombak ujung pantat sampai dengan lehernya ya, mati, suruh murtad gak mau. Bapaknya, suaminya Yasir ya, itu dipentang tangannya, kakinya juga dipentang, diikatkan pada kuda, kudanya suruh lari ke kanan, satunya suruh lari ke kiri, badannya terbelah, tetap Islam. Karena apa? Karena yakin berimannya itu Allah ini yang maha benar, yakin tidak karena perasaan. Kalau kira-kira karena perasaan dia bakal murtad ya? Bisa karena murtad. Sudah dipelindes, sudah disiksa kayak gitu, tetap Islam. Karena yakin, akal mengatakan ini Islam yang benar, ini Tuhan Allah yang benar, bukan yang lain. Disuruh murtad mau. Bahkan waktu itu di hadapan Nabi mengatakan kepada si anak Yasir ini, terang saja wahai keluarga Yasir, orang tuaku sudah melihat surga. Dan betul memang sudah melihat surga, makanya tidak lagi sakit lagi, tapi apa? Sudah dilihat surga. Karena apa? Keislamannya dipegang teguh karena apa? Akalnya nggak mungkin berubah. Tapi kalau beriman karena takut, karena perasaan, karena yang lain-lain bisa jadi berubah. Apalagi kalau beriman karena mau pemilu, anggur rudo pas mau pemilu, ya, wah itu jadi
orang kerudukan. Nah itu contoh secara sederhana. Nah, Bu Bapak, yang pertama kita sudah bisa menjawab pertanyaan pertama, dari mana kita berasal? Dari Allah secara akal. Jadi kalau kita disuruh mengislamkan orang lain, Ibu Bapak, itu pakai akal. Karena akalnya berlaku untuk seluruh manusia, yang muslim maupun yang kafir itu punya akal. Pertanyaan pertama sudah terjawab. Pertanyaan kedua, mau kemana setelah apa tadi? Pertanyaan kedua, mau kemana setelah mati? Mau kemana, Bu? Kembali kepada Allah. Jadi kita sudah tahu kita dari Allah, maka mau kemana kita setelah mati? Kita kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di Al-Baqarah sudah disebutkan. Nah, di akhir nanti, di hari akhir, di akhirat Ibu Bapak, itu cuma ada dua rombongan. Ashabul yamin, ashabul shimal. Golongan kanan dan golongan kiri. Yang golongan kanan ini amal baiknya, pahalanya lebih banyak dengan rahmat Allah, akhirnya masuk surga. Yang golongan kiri lebih banyak dosanya, tanpa rahmat Allah, akhirnya masuk neraka. Pilih mana? Surga atau neraka? Golongan kanan atau golongan kiri? Tapi ada syaratnya. Kalau mau masuk surga itu, semua perbuatan kita itu nanti akan dihisab. Di apa? Dihisab itu dihitung-hitung dulu. Mana yang banyak pahalanya, mana yang banyak dosanya. Kalau dihisab-hisab banyak pahalanya, insya Allah birahmatillah masuk surga. Semua ingin masuk surga pasti, ya? Sudah siap? Siap mati? Dari lagi tanya. Sehingga apa? Pertanyaan kedua sudah kita jawab. Ini pasti akan dihisab. Nah, pertanyaan terakhir, jawabnya gimana? Untuk apa kita hidup di dunia ini? Hidup di dunia ini tujuannya cuma satu. Kita buka di Al-Quran. Ini adalah firman dari Yang Maha Benar. Yang Maha Benar itu mengatakan tujuan hidup kita itu adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun itu Ibu Bapak jangan diartikan cuma sekedar beribadah. Tapi artinya itu salah satu tafsirnya ya, itu adalah untuk menjadi hamba Allah. Hamba Allah itu pembantunya Allah. Kalau Bapak Ibu saya kirimi pembantu biasanya laki-laki atau perempuan? Perempuan misalnya nih, ambil contoh saya pembantu perempuan. Saya kirimi pembantu Pak. Ya, pembantu ini perempuan, masih muda, pinter, sregep, kuat, kotok, penampilannya bagus. Saya kirim ke rumah panjenengan Pak. Ini misalnya saya nih Pak. Pembantu ini datang tok keluar, assalamualaikum, waalaikumsalam, masuk rumah langsung nyambut gawe Pak. Isa ngopel, umbah-umbah, jemur pakaian, mandiin anak-anak, bersihin semua kamar, pijeti. Tapi terus bisa. Bapak Ibu punya pembantu demikian, senang nggak? Bikin tenang nggak? Yakin Bu? Bikin tenang nggak? Bikin tenang nggak Bu? Oh nggak tenang. Ya bisa ditapo lagi mau yang bikin. Bikin bapak, bojone aku terima. Berarti oke, bagus, pintar, semua sergap, tapi ternyata belum bikin tenang, iya kan? Pembantu yang benar gimana? Pembantu yang benar itu gimana? Pembantu yang baik dan benar itu adalah dia datang, nuwun, assalamualaikum, terus apa? Diam terus tanya, juragan, apa yang saya boleh kerjakan di rumah ini dan apa yang nggak boleh saya kerjakan di rumah ini? Betul? Kemudian panjenengan sebagai juragannya ngomong, oh saya mulai iki, saya ngerawleh, kowe ora oleh membuka mereka, kowe ora oleh pijeti aku, pijeti bojoku. Kan gitu ya? Begitu sudah jelas, maka pembantu ini kerja sebagus-bagusnya. Senang nggak kalau punya pembantu kayak gitu? Tenang sekarang? Tenang.
Kalau panjenengan punya pembantu kayak gitu sebagai juragan, panjenengan biasanya ngapain tuh ke pembantunya? Ngasih bonus, apalagi? Apa? Apa? Ngelem, boleh. Udah ke bayare, apalagi? Berterima kasih. Semua bentuk kasih sayang itu diberikan, ya. Karena pembantunya sudah menaati aturan di rumah, betul ya? Nggak melanggar. Nah kita ini Bu Bapak, Abdullah hambanya Allah, liya'budun pembantunya Allah, itu juga sama. Kita hidup di dunia ini, kita mesti tanya, duh Gusti Allah, perintahmu apa saja yang saya boleh lakukan di dunia ini dan apa saya nggak boleh lakukan di dunia ini, saya akan kerjakan. Begitu kita sudah tahu apa saja aturan di dunia ini menurut yang perintahnya Allah dan yang dilarang Allah, kita kerjakan sebaik-baiknya. Allah kira-kira senang nggak? Sehingga tujuan hidup kita itu cuma satu, menjadi hambanya Allah yang baik dan yang benar, yang baik dan benar. Menjadi hamba Allah yang baik dan benar itu adalah dengan menaati seluruh aturannya Allah. Dan aturannya Allah itu kotak, Islam itu kafah komplit. Tidak cuma soal sholat, tidak cuma soal ibadah, Pak. Islam itu juga mengatur cara berpakaian misalnya. Ibu-ibu sini semua insya Allah berpakaian untuk aurat semua, ya enggak? Kalau ada perempuan muslimah keluar rumah nggak pakai kerudung, nggak pakai gamis, nggak pakai himar, dia melanggar perintah Allah nggak? Jadi nggak cukup Islam itu kalau dari rukun Islam terus Islam, enggak. Ada aturan lain yang kita juga harus tahu. Kalau jual beli Bapak Ibu, jual beli dagang gitu. Kalau kemudian misalnya jualan motor, jual beli motor bekas ya, misalnya kayak gitu. Terus motornya pernah cacat, tapi kita nggak bilang ke orangnya. Juga ini harganya harga pasar gini, boleh nggak kayak gitu? Islam tuh mengatur Pak, jual beli itu harus jujur, omongkan. Motor ini soal cacat, ini soal tabrakan, ini saya ini kondisinya apik, silahkan mau dibeli berapa, saya tawarkan harga sekian. Gitu. Mobil juga sama, jualan mobil dan lain sebagainya. Urusan dengan orang lain muamalah itu sudah juga ada aturan. Sama Pak, Nabi juga pernah ngerti kok, manusia itu berserikat atas 3 hal: api, rumput, dan air. Artinya apa? Kalau sebuah negara itu punya sumber daya minyak, gas, panas bumi, air, sumber daya air, ya, hutan, itu bagian dari yang disebut al-kala, tanaman, itu semua harus digunakan untuk rakyat, nggak boleh untuk perusahaan. Itu Rasulullah sudah punya aturannya, Islam sudah punya aturannya. BBM naik itu gara-gara apa tuh? Sabu. Gara-gara sabu. BBM naik ini gara-gara yang mengelola sumber daya migas kita itu diserahkan ke perusahaan. Harusnya itu negara, dan solusinya cuma satu Pak. Solusinya BBM ini nggak lagi tiap tahun naik, cuma satu, digratiskan. Betul Pak? Setuju nggak? Bapak Ibu di gedung Dewan Muhammadiyah itu setuju nggak BBM itu harusnya digratiskan? Setuju. Memang begitu Ibu. Nah, karena waktunya sudah molor, saya sekali ingin menutup majelis kita ini Bapak. Karena kita ini sudah hidup di dunia ini, kita sadar kita asalnya dari Allah, maka apa? Maka seluruh kehidupan kita yang kita lakukan terikat dengan aturannya Allah. Karena nanti di akhirat kita akan dihisab, maka seluruh kehidupan di dunia kita ini itu akan dihisab. Seluruh perbuatan manusia Ibu Bapak dihisabnya cuma 5: wajib, haram, sunat, makruh, dan mubah. Udah 5 hukum ini, kamu ini adalah cara Allah menilai, menghitung nanti banyak pahala atau dosanya. Bapak Ibu datang ke majelis ini pagi ini wajib, haram, sunat, makruh atau mubah?
wajib. Menuntut ilmu untuk setiap orang muslim itu wajib. Bapak Ibu nanti pulang dari sini ada yang jalan kaki, ada yang naik motor. Jalan kaki naik motornya itu wajib, halal, mubah, makruh atau sunnah? Mubah. Pas boncengan sama istrinya terus ngerasanya mubah. Nabi kayak mau ngomongnya piye to kayak malah gosip. Naik motornya mubah, wajib, halal, makruh atau sunnah? Naik motornya mubah, gosipnya ya haram. Betul ya Pak? Jadi Pak pastikan semua perbuatan kita ini sejak sekarang itu selalu dikaitkan dengan syariatnya Allah. Dan cuma itu. Maka dari itu yang paling gampang kejar yang wajib dan banyakin yang sunnah. Rakuslah dengan pahala Ibu Bapak, dan pahala itu hanya ada di wajib dan urusan sunnah. Jauhkan, pastikan tinggalkan yang haram, jauh yang makruh, yang mubah-mubah seperlunya saja. Betul kan? Yang mubah-mubah seperlunya saja. Bangun tidur berdeti manuk gitu ya. Berdeti. Itu kira-kira apa? Wajib mubah, makruh, sunnah atau haram? Yang mubah. Tapi ya terus dari pagi sampai zuhur berdeti Rasulullah. Itu mubahnya banyak. Seperlunya saja. Atau anak-anak kita main PS, main handphone ya. Main game itu apa hukumnya? Ya boleh-boleh saja ya. Tapi kalau main game terus-terusan sampai gak sholat, gak mau makan, itu jadi makruh bahkan haram. Maka yang mubah itu pastikan sepenuhnya saja. Jangan lantas ada pahalanya, gak ada dosanya juga, terus sampai nangis jangan. Tapi kejarlah yang sunnah dan wajib, rakuslah dengan pahala. Insya Allah amal kebaikan kita itu akan untuk kita kesalahan kita, dosa-dosa sebelumnya. Demikian Ibu Bapak, semoga ini membawa awal lebih banyak. Usikum wa nafsi kitabullah, tidak hanya untuk banyak, tapi khususnya untuk mengingat diri saya sendiri. Semoga Allah merahmati majelis kita ini, meridhoi majelis kita ini, memberikan sakinah untuk keluarga kita semuanya. Amin. Dan saya sekali lagi mohon maaf lahir batin, mohon maaf agak molor Bapak Ibu. Semoga menambah pengetahuan kita, segala yang baik dan benar datangnya dari Allah. Yang salah dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Dr. Ahmad Haji Ahmad Rais yang terbon dari pengusaha mengenai tiga menikah. Kemudian saya itu awal saking pengusaha menikah berdasarkan tambah ilmu akal kita semakin sehat sehingga kita bisa mendapatkan jalan yang benar untuk hidup tujuan hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak dan Ibu untuk pengajian pagi hari ini. Namun selanjutnya acara berikutnya penyerahan bantuan dan hadiah. Kita aturkan dari Pak Barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekedar apresiasi saja. Ini dari sekretaris sudah merekam kehadiran tadi sesuai dengan petunjuk dari fatwa dari Ustaz Nabi Rais. Pokoknya yang sing apian, geleman, atau sing sergep itu diberi hadiah. Nah, kita hanya menindaklanjuti apa yang dikomunikasikan Ustaz Nabi Rais. Nah, untuk itu kami akan berikan semacam ya souvenir mawon. Untuk maaf ya, untuk kepala sekolah dulu. Nanti lebih besar. Ya, TK Bangonokerto itu ternyata syarat keadilannya belum terpenuhi, kosong, kecuali kepala sekolah. Ya, sekarang kita rekapitulasi sejak Januari sampai dengan September. Kemudian TK Banirante, Bu Mursiati, SPC ada? Bu Mursiati? TK Banirante, Bu Mursiati? Tidak ada, batal. TK Abah Mir Kebut juga belum memenuhi syarat. Oh ada, monggo. Maju, Bu Mursiati ini waktunya Pak. Apa jalan? Kemudian dari TK Abah Sidoarjo, Bu Ratna Suryani. Monggo Bu Ratna, maju. Kemudian KB Insan Mutakin belum ada yang memenuhi syarat.
Kemudian TKA Kiringan terbaik kepala sekolah, maaf kita tunda. TKA Anggrek juga belum memenuhi syarat, TKA Pawasaran juga belum memenuhi syarat, bahkan ada yang hadirnya 0 gitu, telepon gitu. Kemudian SD Muhammadiyah Balerate, Ibu Neneng Hasanah. Ibu Neneng? Ada Bu Neneng? Kemudian SD Muhammadiyah Giri Kerto, Ibu Erina Fatma. Bu Erina, kamu? Ada? Dihitung sampai 1, 2, tidak ada. Ada Bu Erina? SMP Muhammadiyah Turi tidak ada yang memenuhi syarat kecuali kepala sekolah. Besok SMK Muhammadiyah 1 Turi Bapak Bambang Jatmiko. Apa? Pak Bambang Jatmiko, monggo. SMK Muhammadiyah 2 Turi Ibu Erma Suci Hartanti, ada? Ibu Erma? Tidak ada? Baru Pak. Berarti Bu dari SMK Muhammadiyah 1 Ibu Wahyu Hidayati hadir? Bu Wahyu Hidayati, ini presennya juga sama dengan Pak Bambang. Bu Wahyu Hidayati ada? Monggo Pak Suwun segera. Dan ini kami juga akan memberikan bantuan untuk SD Muhammadiyah Dadapan, hadir kepala sekolah. Monggo kepala sekolah maju, diberi bantuan untuk renovasi musola 15 juta rupiah. Oh, yang tadi saya panggil segera maju. Pak Badan kan saya Bu Erma baru saya izinkan. Oke, pakai buku lah. Neng banget tekan dulu nih. Oh iya. Burayu yang keset. Burayu ini. Udah belum? Tadi benar begini. Sebentar. Masih untuk insya Allah untuk berikutnya juga akan ada apresiasi lagi supaya yang tidak hadir, yang belum memenuhi syarat monggo bisa dipenuhi persyaratan biar sergap ngaji. Namun jangan sampai ngajinya main bergogol kayu. Buat mata-mata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, sampailah antara yang terakhir. Monggo pengawasan beliau kita tutup tangan ganti doa kafaratul majid pada sareng. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabil yang kita aturakan kata atur yang kira dipronon aku pangapunten. Kita akhiri bila sampai kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.